Waktu tahu bahwa kita lebih suka menyendiri, pasti banyak orang yang langsung punya asumsi negatif. Lu kenapa sih? Ada masalah apa coba? Cerita dong. Atau pertanyaan, nggak ngerasa kesepian gitu. Tapi gimana kalau seandainya orang yang suka menyendiri itu memang benar-benar seneng sendirian? Nggak bosen dan nggak kesepian juga. Bahkan pikiran mereka bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu psikologi dari orang-orang yang suka menyendiri. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal introvert atau antisosial. Kita mulai dari ide besar yang pertama. Mereka nggak benci orang-orang, mereka cuma lebih menghargai energinya. Penyendiri biasanya sudah sangat paham gimana pikiran dan perasaan emosional mereka bekerja. Interaksi sosial bukanlah hal yang buruk buat mereka, tapi itu mahal, karena banyak energi yang kepake. Tiap percakapan, tiap basa-basi, tiap senyum yang mungkin dipaksakan akan nguras energi. Jadi mereka lebih milih berhati-hati dalam menghabiskan energinya. Sebuah penelitian tentang psikologi personality menyimpulkan bahwa orang-orang yang punya kesadaran diri tinggi akan lebih ngatur gimana mereka memberikan stimulasi. Simpelnya, mereka bukan menghindari orang-orang. Mereka cuma berusaha menyimpan energinya dengan baik. Dan di zaman yang penuh dengan notifikasi, grup chat, dan bising ini, bisa dibilang itu adalah sebuah kekuatan super. Poin keduanya adalah mereka punya dunia batin yang luas. Ketika seseorang merasa lebih nyaman sendirian, mereka banyak ngabisin waktu buat mikir. Kesunyian gak jadi masalah, bahkan bisa diubah jadi hal-hal produktif. Pikiran mereka jadi taman bermain di mana ide-ide, memori, dan kreativitas dibentuk. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa saat otak tidak banyak terpapar oleh sesuatu yang bersifat eksternal, maka mode defaultnya akan aktif, yaitu bagian-bagian otak yang berhubungan dengan kreativitas, refleksi diri, dan perencanaan jangka panjang. Sehingga saat orang lain merasa bosan kalau sendiri, mereka adalah orang-orang yang otaknya terus bekerja, kayak ngerencanain hidup, atau bahkan berdebat dengan dirinya sendiri. Poin ketiga adalah mereka mandiri secara emosional. Penyendiri nih biasanya nggak terlalu peduli gitu dengan validasi orang-orang untuk ngerasa bahagia. Mood mereka tidak dipengaruhi oleh balasan teman-temannya saat chat atau beberapa orang yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Tapi bukan berarti mereka nggak peduli sama sekali dengan hal-hal seperti ini. Cuman perasaan emosional mereka diatur oleh mereka sendiri, bukan orang lain. Penelitian psikologi tentang self-determination teori menyimpulkan bahwa kontrol diri adalah sebuah kebutuhan wajib manusia. Dan penyendiri biasanya bisa memenuhi kebutuhan itu secara natural. Mereka tahu cara untuk menenangkan diri, menghibur diri, dan mengontrol diri sendiri. Poin keempat, mereka punya sedikit teman, tapi katanya kuat. Karena mereka nggak sosialisasi secara terpaksa oleh keadaan atau kebiasaan di masyarakat, hubungan yang terbentuk biasanya disengaja atau secara sadar, sehingga hubungannya berkualitas. Mereka bisa jadi pendengar yang baik, tahu batasan-batasan, dan bisa mengamati hal-hal detail. Soft skill ini ngebuat mereka punya kemampuan unik dalam memahami orang lain, walaupun nggak banyak bicara gitu. Penelitian terhadap kedekatan dan kepribadian menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini punya empati dan kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Maka, kalau ada orang yang penyendiri tapi tiba-tiba dekat dengan kalian, kalian adalah orang-orang yang terpilih, melewati seleksi. Dan poin terakhirnya adalah waktu menyendiri merupakan waktu mereka mengisi ulang energi, bukan waktu untuk lari dari dunia. Untuk banyak orang, kesendirian itu terasa seperti hukuman, tapi buat mereka, kesendirian adalah udara bebas. Dalam kesendirian, sistem saraf mereka melakukan reset ulang. Hormon kortisol turun, kejernihan mental membaik, bahkan kesendirian yang sebentar bisa menurunkan stres dan meningkatkan fokus bagi mereka. Jadi kalau ada yang bilang, kayaknya gue butuh waktu sendiri deh. Itu bukan berarti mereka tidak suka kalian. Mereka cuma butuh perbaikan. Nah, jadi senang dengan kesendirian itu tidak selalu berhubungan dengan masalah, trauma, atau baperan. Ini tentang koneksi dengan diri sendiri. Orang-orang yang suka menyendiri biasanya lebih tahu tentang diri mereka, bisa mengatur emosi lebih efisien, dan mengalami jalan hidup dengan hati-hati. Di zaman yang penuh notifikasi, keributan, dan keviralan, memilih untuk menyendiri sering terlihat aneh. Tapi, menyendiri tidak selalu berarti kesepian. Kadang, menyendiri itulah yang menyelamatkan seseorang dan pikirannya agar tetap bahagia.